Menyebutkan informasi penting menggunakan kata tanya. 1. Mengembangkan informasi penting. Mengelompokkan informasi-informasi menggunakan kata tanya adik Simba. Apa? Di mana? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kita dapat memperoleh informasi penting dari bacaan atau teks dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya dan fungsinya adalah sebagai berikut. A. Apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, benda, atau pengertian. Contoh, apa yang dilakukan rombongan Soekarno-Hatta sesampainya di Jakarta? B. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contoh, siapa yang mengetik teks proklamasi? C. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana proses proklamasi dilaksanakan? D. Kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan proses proklamasi dilaksanakan? E. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat perundingan? F. Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, kabar, atau keadaan. Contoh, bagaimana usul Soekarni untuk penandatanganan naskah proklamasi? 2. Menemukan informasi melalui peta pikiran. Peta pikiran atau mind mapping dapat diartikan sebagai peta pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung dengan gambar yang disukai dan mudah dimengerti. Kalimat efektif. 1. Mengenal kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain: A. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. B. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. C. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. D. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Berikut penjelasan SPOK. Subjek merupakan pelaku atau tokoh. Predikat merupakan kata kerja atau aktivitas yang dilakukan pelaku atau tokoh. Objek merupakan kata benda. Keterangan merupakan penjelasan yang dapat berupa tempat, waktu, dan suasana. Syarat kalimat efektif antara lain: A. Logis. B. Tidak mengandung kalimat ambigu. C. Hemat. D. Unsur kalimatnya padu. E. Tanda baca. 2. Membuat simpulan informasi lisan. Menyimpulkan sebuah informasi dengan baik dapat menghindarkan kita dari kesalahan saat menyimpulkan informasi. Karena jika kamu salah dalam menyimpulkan sebuah informasi, itu dapat berakibat sangat fatal karena informasi itu akan tidak akurat seperti yang diberikan oleh narasumber. Agar kamu dapat menyampaikan informasi lisan yang disampaikan oleh narasumber dibutuhkan beberapa cara, seperti di bawah ini. A. Mengikuti dengan sungguh-sungguh, serius, cermat, dan harus memfokuskan diri kamu pada inti atau isi pembicaraan, walaupun uraian lisan tersebut disampaikan secara panjang lebar. B. Kamu perlu mengetahui teknik penyimpulan pembicaraan agar informasi yang disampaikan oleh narasumber dapat kamu pahami dengan sebaik-baiknya. Kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi. Suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari.